Well, rise and shine everybody. Selamat datang kembali di channel IDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini kita telah sampai di bab relasi dan fungsi ya. Tapi khusus video kali ini saya akan lebih membahas detail tentang apa itu relasi ya. Oke, langsung saja. Apa itu relasi? Nah, relasi itu sama seperti relation, yang artinya itu adalah hubungan ya. Nah, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B ya. Atau kita bisa katakan hubungan antara anggota-anggota himpunan di A dengan anggota-anggota himpunan di B ya. Nah, relasi antara dua himpunan yang ditentukan bisa dinyatakan dengan yang pertama bisa dengan diagram panah, yang kedua diagram kartesius. Nah, yang ketiga itu adalah himpunan pasangan berurutan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada diagram panah ya. Nah, itu diagram panah itu adalah cara paling mudah untuk menyatakan suatu relasi atau hubungan ya. Nah, diagram ini membentuk pola dari suatu relasi dalam bentuk gambar arah panah. Nah, ingat ya, diagram panah itu dalam bentuk gambar arah panah ya, yang menyatakan hubungan anggota himpunan A dengan himpunan B ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan anggota A itu adalah 2, 3, 4 ya. Dan B itu 1, 2, 4, 6 ya. Nah, kita perhatikan arah panah warna merah ini. Ini ada 2 ke 1, ada 3 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 1, dan 4 ke 2 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat hubungan antara A dengan B itu adalah lebih dari. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat ya. 2 itu lebih dari 1. Benar ya? Nah, 3 itu lebih dari 1 dan 2. 4 itu lebih dari 1 dan 2. Jadi kesimpulannya relasi antara himpunan A dengan himpunan B itu adalah lebih dari ya. Oke. Nah, catatan khusus ya. Jika himpunan A dan B itu sama, maka relasi dari A ke B dinyatakan sebagai relasi dari A ke A atau relasi pada A ya. Jadi, kalau misalnya himpunan A itu 2, 3, 4. Nah, himpunan B juga 2, 3, 4. Maka relasi dari A ke B dinyatakan sebagai relasi dari A ke A atau relasi pada A ya. Pada A itu sendiri ya. Oke, langsung kita ke contoh soal yang pertama. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi dari himpunan A 1, 2, 4, 6 ke himpunan B 0, 2, 4, dan 8 ya. Nah, ini relasi yang pertama itu adalah 2 lebihnya dari, dan yang poin B itu adalah setengahnya dari ya. Nah, kita langsung bahas. Nah, yang poin A kita perhatikan ya. 1 itu 2 lebihnya dari apa? Nah, itu nggak ada ternyata ya. Nah, 2 itu adalah 2 lebihnya dari 0 ya. Nah, berikutnya itu 4 itu adalah 2 lebihnya dari 2. Nah, 6 itu adalah 2 lebihnya dari 4 ya. Nah, kalau kita hitung satu-satu nih ya. Ini 2. Ini adalah 2 lebihnya dari 0. Karena 2 tambah 0 itu adalah 2 ya. Nah, berikutnya 4 itu adalah 2 lebihnya dari 2. Berarti 2 ditambah dengan 2 itu adalah 4. Oke. Nah, 6 itu 2 lebihnya dari 4. Berarti 4 tambah 2 itu adalah 6 ya. Nah, jadi sini udah pas ya. 2 dihubungkan ke 0, 4 dihubungkan ke 2, 6 dihubungkan ke 4 ya. Oke, yang poin B, setengahnya dari ya. Nah, 1 itu setengah dari berapa ya? Nah, 1 itu adalah setengah dikali dengan 2 ya, pastinya 2. Berarti kita hubungkan 1 dengan 2 ya. Nah, berikutnya 2 itu adalah setengah dari berapa? Nah, 2 itu adalah setengah dari 4 ya. Karena 4 dikali setengah itu dapat 2 ya.
Oke. Nah, tadi yang di atas itu adalah 2 dikali setengah, itu dapatnya adalah 1. Nah, yang berikutnya 4 itu setengahnya dari berapa ya? Nah, 4 itu adalah setengah dari 8 ya. 8 dikali setengah itu adalah 4 ya. Oke, 6 itu adalah setengah dari 12. Nah, di bagian B ini nggak ada angka 12 ya. Jadi ini 6 ini nggak ada pasangan, nggak ada relasinya ya. Jadi 6 ini kita biarin kosong aja. Oke, next. Contoh soal nomor 2. Tuliskan relasi yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kita perhatikan. Ini 2 dihubungkan ke 4, 3 dihubungkan ke 9, dan 4 dihubungkan ke 16. Kira-kira apa ya relasi atau hubungan antara P dan Q ya? Nah, kita perhatikan dengan baik-baik. Ini 2 sama 4, ini hubungannya adalah 2 pangkat 2 itu 4 ya. Nah, ini 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu adalah 16. Jadi, hubungan yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q itu adalah akar dari ya. Nah, kenapa akar dari? Karena 2 pangkat 2 itu kan adalah 4. Nah, sehingga 2 itu merupakan pangkat 2 pindah ke samping. Jadi akar 2 itu merupakan akar dari 4. Nah, gimana dengan 3? 3 pangkat 2 itu adalah 9 ya. Nah, jadi 3 itu merupakan akar dari 9 ya. Nah, gimana dengan 4? 4 kuadrat itu adalah 16. Ya, 4 kuadrat itu adalah 16. Sehingga 4 ini merupakan akar dari 16 ya. Nah, sehingga relasi yang cocok yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q itu adalah akar dari ya. Oke, mudah-mudahan sampai yang poin nomor 2 itu adik-adik masih mengerti ya. Oke, kita langsung lanjut ke diagram Kartesius ya. Nah, pada diagram Kartesius, relasi antara anggota 2 himpunan A dan B dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Yang poin A, syaratnya ya. Anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Kita bisa katakan itu sebagai sumbu X ya. Ini sumbu X, kita buat. Sumbu X. Nah, berikutnya, anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Nah, kita bisa katakan ini sebagai sumbu Y ya. Oke, berikutnya, setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi atau berhubungan dengan anggota himpunan kedua dinyatakan sebagai sebuah noktah atau titik ya. Oke, contohnya sebagai berikut. Nah, diagram panah contohnya adalah seperti ini ya. Ini 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 1, 3 lebih dari 2, 4 lebih dari 1, dan 4 lebih dari 2. Ini contoh yang diagram panah yang poin A ya, di poin sebelumnya ya. Nah, gimana kita buat ke bentuk diagram Kartesius ya? Nah, diagram Kartesius kita ubah anggota himpunan A ini ditempatkan pada sumbu mendatar. Ini ya, sumbu mendatar atau horizontal. Bisa katakan sebagai sumbu X ya, ini ya. Nah, sementara anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Kita bisa katakan ini sebagai sumbu Y ya. Nah, setelah itu gimana? Setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan sebagai noktah atau titik ya. Nah, kita lihat. 2 lebih dari 1. Nah, kita hubungkan 2 ke 1. Jadi, kita perhatikan ya. 2 di sumbu X dan 1 ini di sumbu Y ya. Ini sumbu X. Yang ini kita bisa katakan sebagai sumbu Y. Jadi, ini 2 dihubungkan ke 1. Ini 2 dihubungkan ke 1. Oke. Nah, setelah itu kita lihat berikutnya ini 3 dihubungkan ke 1 dan 2 ya. Jadi 3 ini dihubungkan ke 1 dan ke 2 sehingga noktahnya titiknya di sini ada 2 ya. Nah, sekali lagi ya, ini 3 hubungkan ke 1 dan 3 dihubungkan ke 2 ya, sehingga noktahnya ini atau titiknya ini ada 2 ya.
Nah, berikutnya di sini ada angka 4 ke 1 dan 4 ke 2. Jadi 4 di sumbu S ini dihubungkan ke angka 1 di sumbu Y dan angka 2 di sumbu Y. Jadi 4,1 koordinatnya ya, dan 4,2 koordinatnya. Oke, nah seperti itu ya diagram kartesius ya. Oke, lebih jelasnya kita lihat ke contoh yang lain ya. Nah, di contoh yang pertama nih, di himpunan P ini ada namanya Adi, Budi, Siti, dan Fani. Sementara di himpunan Q ini ada voli, tenis, dan basket. Nah, itu jenis olahraga yang disukai ya. Nah, kita lihat baik-baik. Ini Adi lebih suka main voli dan tenis. Oke. Sementara Budi lebih suka main tenis. Nih ya, Budi. Ini kita hubungkan ke tenis, berarti Budi ini lebih suka main tenis ya. Nah, Siti ini lebih suka main tenis juga. Nah, gimana halnya dengan Fani? Nah, Fani ini lebih suka main basket. Oke, kita pahami dulu ya diagram panah ini ya. Saya ulangi ya. Ini Adi ini ada menyukai dua kegiatan ya, dua kegiatan olahraga itu adalah voli dan tenis. Budi lebih suka main tenis, Siti main tenis, dan Fani lebih suka main basket ya. Nah, gambarkanlah diagram kartesius untuk relasi tersebut. Nah, kita perhatikan. Di himpunan P ini kita tulis ada 4 nama, Adi, Budi, Siti, Fani. Nah, di himpunan Q ini ada jenis olahraganya itu adalah voli, tenis, basket ya. Nah, kita perhatikan relasinya ini. Adi lebih suka main voli dan tenis. Jadi Adi ini mempunyai dua nokta ya. Adi lebih suka main voli dan tenis. Nah, sehingga ada dua nokta ya. Nah, sementara Budi gimana? Kita lihat Budi. Nah, Budi itu diagram panahnya itu ke arah tenis ya. Berarti Budi itu lebih suka main tenis. Nah, kita hubungkan Budi dengan tenis. Nah, berikutnya ada nama Siti. Siti itu lebih suka main tenis. Jadi Siti dihubungkan ke olahraga tenis. Nah, yang keempat ini ada yang namanya Fani ya. Fani ini lebih suka main basket. Jadi Fani ini kita hubungkan ke basket ya, relasinya ya. Oke, dapatlah semuanya ini ke dalam bentuk diagram kartesius ya. Oke, berikutnya. Diketahui himpunan A itu 0,369. Dan himpunan B itu 0,1234. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi 3 kali dari himpunan A ke himpunan B ya. Oke, kita langsung bahas. Nah, yang poin A kita susun dulu. Di himpunan A itu sebelah kiri ada 0,369. Kita tempatkan semuanya di himpunan A. Nah, yang himpunan B ini ada angka 0 sampai 4 ya di himpunan B ya. Nah, buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi 3 kali dari ya. Nah, 0 itu adalah 3 kali 0. Nah, gimana dengan 3? 3 itu adalah 3 kali dari 1. Pas ya? Nah, berikutnya 6 itu merupakan 3 kali dari 2 ya. Dan 9 itu merupakan 3 kali dari 3. Nah, jadi sisa himpunan B ini ada 4 nih kosong, kita biarin saja. Nah, di sini kita bisa tulis relasi dari A ke B itu adalah 3 kali dari ya. Oke, next point B, gambarlah diagram kartesius untuk relasi tersebut. Nah, kita hubungkan satu-satu ya. Nah, di sini yang himpunan A kita tempatkan di sumbu S. Ini himpunan A ya. Nah, yang himpunan B kita tempatkan di sumbu Y ya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0 ke 0 berarti 0,0 ya. Di sini berarti ya 0,0. Berikutnya ini 3,1. 3 dihubungkan ke 1 berarti 3,1 koordinatnya di sini ya. 3,1. Nah, berikutnya di sini ada 6, 2 ya. Berarti 6 di sumbu X, 2 di sumbu Y. Jadi 6,2 koordinatnya. Nah, yang berikutnya ini adalah 9 dihubungkan ke 3 ya. Jadi 9,3 di bagian sini ya. Oke, jadi jawaban untuk poin B adalah seperti itu ya. Nah, next kita akan bahas poin C ini adalah himpunan pasangan berurutan ya.
Nah, relasi antara dua himpunan A dan B dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B ya. Nah, elemen yang dimaksud itu adalah anggota ya. Jadi X merupakan anggota dari A dan Y itu merupakan anggota dari B. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, ini ya. Di himpunan A nih 2, 3, 4, himpunan B ini 1, 2, 4, 6. Ini relasinya lebih dari. Jadi kita mau buat himpunan pasangan berurutan itu seperti apa? Nah, kita lihat ya. Ini 2 dihubungkan ke 1. Berarti ini X-nya. Yang ini adalah Y-nya ya. Jadi 2 dihubungkan ke 1, kita bisa tulis di dalam himpunan pasangan berurutan sebagai 2,1 ya. Ini ya. Nah, berikutnya 3 pasangan dengan 1, berarti 3,1. Setelah itu 3 juga dipasangkan ke 2 ya. Jadi 3,2. Nah, setelah itu di sini ada angka 4. 4 lebih dari 1, berarti 4 dihubungkan ke 1 ya. 4,1. Berikutnya di sini ada 4 dihubungkan ke 2 ya, karena 4 lebih dari 2, sehingga kita tulis dalam himpunan pasangan berurutan itu sebagai 4,2 ya. Oke, jadi himpunan pasangan berurutan simple saja ya. Next, contoh yang lain. Nah, diketahui himpunan A itu sama dengan himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi faktor dari. Nah, faktor dari itu maksudnya seperti apa? Kita lihat contoh berikut ya. Misalkan angka 2. Angka 2 itu merupakan 1 kali 2 ya. Nah, 1 dan 2 itu merupakan faktor dari 2 ya. Kita bisa katakan 1 itu faktor dari 2 dan 2 itu faktor dari 2 ya. Nah, contoh yang lain angka 3. Nah, angka 3 itu berarti 1 dikali 3. Angka 3 dapatnya dari 1 kali 3 ya. Sehingga 1 itu merupakan faktor dari 3 dan 3 itu merupakan faktor dari angka itu sendiri ya. Angka 3 itu sendiri ya. Nah, berikutnya itu ada angka 4. Nah, 4 itu adalah 1 kali 4 dan 2 dikali dengan 2 ya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya 1, 2, dan 4 itu merupakan faktor dari 4 ya. Jadi 1 faktor dari 4, 2 faktor dari 4, dan 4 juga faktor dari angka 4 itu sendiri ya. Nah, berikutnya kita coba angka 5. 5 itu adalah 1 kali 5. Nah, setelah itu nggak ada lagi ya. Nah, sehingga 1 dan 5 merupakan faktor dari 5 ya. Nah, kita perhatikan dengan baik bahwasanya ini 2 faktor dari 2, 3 faktor dari 3, 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 5. Berarti angka yang sama itu merupakan faktor dari ya. Jadi 1 merupakan faktor dari angka itu sendiri 1 ya. 2 juga sama, 2 merupakan faktor dari 2. Dan seterusnya ya. Nah, kita perhatikan juga di sini angka 1 juga merupakan faktor dari angka apapun itu ya. Nah, kita bisa tes angka lain, misalnya angka 8. Nah, angka 8, 1 kali 8. Oke, setelah 1 kali 8, bisa juga 2 dikali dengan 4 ya. Nah, sehingga 1, 2, 4, dan 8 merupakan faktor dari 8 ya. Jadi 1 faktor dari 8, 8 juga faktor dari angka 8 itu sendiri. 2 faktor dari 8 dan 4 faktor dari 8. Nah, yang di bawah ini tidak pernah angkanya itu melebihi dari angka yang di atas ini ya. Jadi maksimalnya itu hanya sebatas angka yang di atasnya ya. Jadi kalau di sini 2 berarti batas maksimalnya faktornya paling tinggi juga 2. Begitu juga 8, berarti faktor dari 8 paling tinggi juga 8 angka itu sendiri ya. Oke, jadi dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwasanya jawaban dari contoh soal ini adalah ini ya, 1 itu faktor dari 1, udah pasti ya. Jadi angka yang sama itu pasti faktor dari angka itu sendiri ya. Ini juga 22, 33, 44, 55 ya. Nah, next berikutnya itu 1 pastinya merupakan faktor dari angka apapun itu. Jadi 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. 1,8 kok nggak ada, karena 8 nggak ada di soal ini ya. Ini cuma tambahan saja ya. Nah, gimana dengan 2, 4? Nah, 2 itu merupakan faktor dari 4 ya. Ini ya.
2 itu merupakan faktor dari 4. Berarti ini termasuk ya. Oke. Gimana dengan 2 dan 3? Apakah 2 merupakan faktor dari 3? Bukan ya. Next, contoh berikutnya. Diketahui P 0, 1, 2, 3 dan himpunan Q itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tuliskan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 kurang dari himpunan P ke himpunan Q ya. Oke, dari sini kita bisa dapat suatu kesimpulan bahwasanya relasi dari himpunan P dan Q itu harus 2 kurang dari. Jadi kita perhatikan angka 0 sini. 0 ini merupakan 2 kurang dari berapa ya? Nah, kita perhatikan di sini ada angka 2. Jadi kalau 2 ini dikurang 2, 2 ini dikurang 2, itu hasilnya adalah 0 ya. Nah, berarti 2 ini pasangkan dengan 0 ya. Berikutnya ini ada 3. 3 itu 3 kurang 2. Berarti 2 kurang dari 3. Oke, 2 kurang dari 3 itu maksudnya 3 kurang 2 ya. Berarti 3 kurang 2 itu hasilnya adalah 1. Berarti 3 bisa pasangkan dengan 1 ya. Nah, berikutnya ini 4. 4 kurang 2 berarti dapatnya 2 ya. Berarti 2 itu merupakan 2 kurang dari 4. Berikutnya 3. 3 berarti 5 kurang 2 ya. Berarti 3 itu adalah 2 kurang dari 5. Sehingga kita bisa dapatkan kesimpulan hasil akhirnya itu adalah 0 pasangan dengan 2 ya. Karena 2 kurang 2 itu 0. 1 pasangan dengan 3 karena 3 kurang 2 itu adalah 1. 2 dipasangkan dengan 4 karena 4 kurang 2 itu adalah 2 ya. Berikutnya 3 dengan 5 dipasangkan karena 5 kurang 2 itu hasilnya 3 ya. Jadi yang dimaksud 2 kurang dari berarti himpunan Q ini dikurang 2 menghasilkan himpunan yang P ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang relasi, silakan kerjakan soal latihan berikut dan jangan lupa memberikan jawaban himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi faktor dari di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy and see you again.